Ya, kampanye-kampanye yang dilakukan Donald Trump dan Joe Biden tidak luput dari sorotan media di Amerika Serikat. Donald Trump yang semasa 4 tahun menjabat sebagai presiden ke-45 Amerika tersebut kerap kali melontarkan pernyataan kontroversial kepada awak media. Dan hal tersebut tidak ayal berimbas bagaimana selanjutnya media memotret figur orang nomor satu di negeri adidaya tersebut. Bagaimana kita akan membahas bagaimana kemudian media di Amerika Serikat memotret jalannya Pilpres di Amerika. Saya sudah terhubung bersama Desi Anwar, Direktur CNN Indonesia TV. Selamat malam Mbak Desi. Halo, selamat malam Eva, apa kabar? Selamat malam juga para pemirsa. Baik, Alhamdulillah. Yang jelas rakyat Amerika saat ini sudah akan punya presiden baru Mbak Desi. Dan pemilihan presiden kali ini melalui suasana yang agak berbeda dengan sebelumnya karena diliputi dengan pandemi COVID-19. Tapi juga pada saat Mbak Desi juga salah satunya yang memantau pada saat awal-awal penghitungan itu kejar-kejarannya cukup dramatis. Apa yang kemudian kita bisa garis bawahi Mbak dari event pemilu presiden Amerika Serikat ini? Iya, sebenarnya ada beberapa hal. Dan yang pertama, itu jelas-jelas yang polling yang dilakukan baik oleh institusi polling, survei dan lain sebagainya maupun oleh media yang memiliki pollingnya sendiri itu semua salah. Ketika beberapa minggu ya sebelum pemilu itu terjadi, rata-rata semua polling itu memproyeksikan 10-point lead. Jadi Donald Trump itu ketinggalan sebesar 10% ketimbang Biden. Jadi seolah-olah ada yang namanya tuh tsunami of blue wave. Jadi tsunami dari warna biru. Ini merupakan comeback dari Partai Demokrat. Dan ternyata ketika pemilu itu terjadi dan mulai ada perhitungan suara dan ini berlangsung untuk beberapa hari, yang jelas perbedaannya itu sangat tipis, razor thin. Bahkan di beberapa daerah swing state itu sampai sekarang ini masih belum bisa ditentukan siapa pemenangnya. Tapi ya akhirnya dari semalam Biden dikatakan sudah melampaui 270, ini angka magic ya. Ketika mencapai 270 kursi, mencapai 270 suara elektoral, dia bisa dianggap memenangi jabatan presiden. Makanya sekarang dia disebut sebagai president-elect. Tapi penghitungan suara secara resmi belum selesai, pengumuman juga masih belum selesai. Presiden Donald Trump juga tidak akan pergi dengan diam-diam, pasti akan menuntut untuk mungkin penghitungan suara, terutama di kantong-kantong di mana dia merasa unggul, dan juga mengadakan investigasi adanya kecurangan yang terjadi dan lain sebagainya. Dan mungkin siapa tahu dia tidak akan concede. Itu biasanya kalau sudah melewati 270 ini, ya kita lihat Al Gore misalnya ketika ditentukan bahwa Florida dimenangi oleh Bush, dan juga ketika Hillary Clinton kalah dengan Trump itu biasanya langsung ditelepon. Ya tidak perlu sampai berakhir dan ada penghitungan ataupun pengumuman resmi, biasanya sudah tahu diri ya. Selalu memberikan selamat dan membiarkan demokrasi berjalan dengan baik. Tapi ini masih panjang perjalanannya, jadi mungkin siapa tahu apa yang akan terjadi. Biden dan Kamala Harris merupakan wapres dan presiden-elect, tapi inaugurasinya itu sendiri ingat masih ada beberapa bulan lagi pada tanggal 20 Januari tahun 2021, dan ini kan lama sekali ya Pak. Jadi anything can happen. Betul, jadi masih menunggu sampai tahun depan begitu ya. Dan ini ada habit baru yang dilakukan oleh Donald Trump, dia sama sekali tidak langsung mengucapkan selamat begitu ya Mbak Desi. Kalau begitu rakyat Amerika akan menghadapi dari Donald Trump. Kalau polling tidak memprediksi, tapi kalau perilaku Donald Trump sudah bisa diprediksi begitu ya Mbak Desi. Iya. Tapi ini menarik ya yang saya baca mengenai polling ini sendiri. Karena ini juga kan terjadi ketika kita melakukan Pilpres pada tahun 2016 dan juga terakhir ya pada tahun 2019 ya yang ya kita 2015 dan kemudian 2019 itu kan selalu ada polling dan survei yang dilakukan. Dan biasanya kalau di Indonesia sendiri margin of error-nya itu selalu di bawah 1%. Tapi kita lihat ya tahun 2016 di Amerika Serikat polling itu semua mengatakan bahwa Hillary Clinton akan menang. Tapi ternyata Donald Trump itu menang. Dan sekarang diprediksi
Dan setelah belajar dari kesalahan, mereka mencoba merektify, memperhitungkan misalnya orang-orang kulit putih kelas bawah yang kurang berpendidikan di tengah Amerika Serikat, dan mereka semua confident mengatakan bahwa Biden itu akan menang dengan minimal 10% lead. Yang terjadi justru lebih parah lagi kesalahannya dibanding dengan 2016 ya. Jadi kalau ada yang bisa disalahkan saat ini adalah ya para pollster dan juga para surveyor. Sehingga ini jarang terjadi karena ini semua kan ada sainsnya. Betul. Jadi mungkin yang terjadi adalah Eva, orang yang selama ini dia sebenarnya memilih Trump, tapi mungkin malu-malu tidak mau ngaku, atau dia tidak jujur, atau dia tidak ikut dalam survei itu sendiri. Gitu. Oke, artinya harus ada yang diperbaiki begitu ya dengan sistem pollster yang dilakukan di Amerika Serikat, karena sudah terbukti ada 2 kali begitu ya salah prediksi. Kali ini malah bahkan lebih parah lagi. Betul. Kalau kemudian kita bicara faktor-faktor yang akhirnya membuat Joe Biden unggul, kalau kita bicara soal bagaimana kemudian sosok-sosok ini berkomunikasi, seberapa besar sebetulnya Mbak Desi melihat faktor komunikasi kandidat ini terhadap publik, terhadap media. Kita tahu Donald Trump misalnya terkenal dengan sebutan fake news-nya, kemudian dia juga cukup aktif di Twitter dan menyampaikan berbagai pandangan yang cukup kontroversial. Sangat aktif, oh ya, sangat aktif. Sementara Joe Biden 180 derajat begitu, Mbak Desi. Bagaimana Anda melihat gaya komunikasi kedua ini, dan apakah ini kemudian akhirnya menguntungkan Joe Biden? Iya. Nah, kalau kita lihat dua sosok ini ya, Joe Biden seperti kita ketahui ketika Presiden Obama menjadi presiden selama 2 periode, beliau merupakan wapresnya. Dan dia sendiri itu ternyata sejak dari tahun 98 itu sudah mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi seorang Biden ini merupakan politikus unggul. Ya, dia elit politik. Dia memang betul-betul merupakan bagian dari elit politik pemerintahan Amerika Serikat. Nah, kita ketahui bahwa Donald Trump ya, dia adalah host dari program The Apprentice. Dia real estate mogul, dia orangnya juga flamboyan dan ceplas-ceplos apa adanya dan sangat kritis ketika Obama menjadi presiden, dan dia karakternya itu orang sudah kenal lah, dan itu menjadi kontras yang luar biasa. Sehingga ketika Donald Trump itu menang pada tahun 2016, ini bukan karena sosoknya Donald Trump itu yang sangat atraktif, tapi karena elit politik pada saat itu sudah dianggap tidak membumi, tidak disukai, tidak peduli, tidak memperhatikan, khusus bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang red states, yaitu di tengah Amerika, Middle America, dan di bagian khususnya bagian selatan, daerah-daerah yang sampai saat ini tuh sangat-sangat loyal terhadap Donald Trump. Nah, kalau dari segi komunikasi ya kita ketahui ya, Donald Trump itu sangat tidak mengindahkan yang istilahnya diplomasi, gaya-gaya politis yang elegan dan sopan, santun, basa-basi, dengan bahasa yang membuat orang itu merasa tenang. Ya, kalau Joe Biden ya sangat berbeda lah, dia normatif, dia seperti presiden-presiden Amerika Serikat berikutnya yang walaupun karakternya mungkin sangat berbeda, tapi jelas ada semacam respect atau menghormati jabatannya sebagai presiden. Nah, oleh sebab itu kali ini ya, ini bukan masalah politik Partai Republik atau Demokrat yang diperjuangkan, tapi yang disebut oleh Joe Biden adalah the soul of America. Ya, Amerika Serikat ini tuh soul-nya itu, spiritnya itu, rohnya itu seperti apa. Dan yang jelas ketika Donald Trump tidak dipilih lagi, kebanyakan orang, dan ingat dari sekitar 150 juta pemilih ya di Amerika Serikat, 74 juta memilih Joe Biden. Berarti dia menang popular vote dengan lebih dari 3 juta, ya. Berarti sudah tidak ada, kebanyakan orang Amerika itu
merasa harus ada perubahan di ujung tombak pemerintahan itu sendiri, di presidennya itu sendiri. Tapi sebaliknya di Senat, Partai Republik itu menang. Ya, atau paling tidak menduduki kursi mayoritas, dan di representatif di Kongres juga. Kenapa? Ini berarti bukan partainya yang ditolak, tapi sosok Donald Trump-nya itu sendiri. Karena cukup beberapa dari partainya itu sendiri juga mungkin sudah merasa bahwa wah, ini jalur yang ditempuh oleh seorang Donald Trump itu sangat merugikan bagi Amerika Serikat di mata dunia, dan juga memecah belah masyarakat Amerika itu sendiri, karena komunikasinya Donald Trump itu hanya kepada basisnya, hanya kepada pendukung loyalnya. Ya, sementara Joe Biden mengatakan, saya sudah jadi presiden, saya akan menjadi presiden untuk seluruh Amerika, bukan Amerika warna biru atau bukan warna merah, tapi seluruh. Jadi pesannya itu adalah untuk menyatukan, karena selama 4 tahun ini itu polarisasi itu sangat tajam, dan makin kemari ya semakin tajam, karena Presiden Donald Trump itu tidak pernah menampilkan dirinya sebagai presiden Amerika Serikat secara keseluruhnya. Dia hanya bicara selalu untuk basisnya. Ya, yang lain itu semua dianggap musuh. Justru Donald Trump tidak memahami sebetulnya soul dari warga negara Amerika itu seperti apa begitu ya. Dia hanya mewakili golongannya. Mbak Desi, tapi kalau kemudian kita bicara komunikasi, tentunya kaitannya dengan media. Kita tahu kalau kemudian dibandingin dengan program pemilihan presiden di Indonesia berlangsung sangat cepat begitu ya Mbak, dengan quick count-nya gitu. Tapi kalau ini kan berjalan lumayan berhari-hari, dan media Amerika Serikat itu betul-betul non-stop memberitakan masalah pemilihan presiden ini. Apa yang kemudian kita bisa pelajari di sini, Mbak Desi? Ya, yang pertama ya, kita di Indonesia kita cukup bangga lah. Kita setiap ada pilpres atau pemilu itu selalu mulus ya. Relatif adil, relatif transparan, bersih, dan quick count kita juga. Ya, sejak kita melakukan quick count dari tahun 2000 ya, 2004 ya, itu margin of error dari quick count kita tuh tidak pernah lebih dari 1%, sehingga apa yang dihasilkan oleh quick count 3-4 jam setelah terjadinya pemilu itu biasanya tuh sama setelah penghitungan suara yang berlangsung sampai 1 bulan. Jadi kita tidak harus menunggu ya selama 1 bulan untuk mengetahui siapa pemenangnya. Ya, kecuali dalam hasil pemilu yang terakhir yang memang diperdebatkan ya. Ada yang merasa pihak oposisi yang merasa tidak terima karena memiliki hasil yang berbeda, hasil quick count dan hasil polling yang berbeda. Ini kita melihat itu begitu manual sekarang sistemnya. Tapi kenapa? Karena seperti yang tadi katakan, pertama kali pemilu berlangsung pada saat COVID. Nah, di sini juga cara Partai Demokrat dan cara Partai Republik memilih itu juga menjadi hal yang menarik. Presiden Trump mengatakan bahwa yang memilih dia datang ke poll berbondong-bondong. Sementara dari Partai Republik ya, di Partai Demokrat dari timnya Biden mengatakan jangan, karena membahayakan. Ada COVID, datang berbondong-bondong, antre dan lain sebagainya akan membahayakan. Jadi dia justru mengimbau melakukan early voting lewat pos, kirim lewat mail. Nah, dan tahun ini ya dibanding dengan 4 tahun yang lalu, turnout-nya itu jauh lebih besar jumlah orang yang berpartisipasi, itu pertama. Kedua, jumlah orang yang mengirim suaranya lewat pos itu sekitar 100 juta. Jadi 2/3 dari seluruh suara yang masuk. Makanya ketika terjadi penghitungan, ya kenapa Donald Trump merasa cukup confident dia akan menang, karena yang dihitung duluan, dan setiap negara memiliki aturan masing-masing untuk cara menghitung. Ya, mereka menghitung siapa yang datang dengan memberikan suara secara pribadi, dan setelah itu baru mereka membuka suara-suara dan menghitung. Nah, makanya sekarang kan berlangsungnya ini kan cukup
lama dan kita lihat ternyata mungkin Donald Trump kurang paham ya cara bagaimana pemilihan berlangsung di negaranya sendiri dan apalagi penghitungannya itu sendiri dia tidak paham, makanya dia nge-tweet, kok heran ya, saya ini udah menang itu udah jelas di Pennsylvania saya unggul berapa 54%, kemudian di Georgia saya unggul, di Michigan saya unggul, di Nevada unggul, di Arizona, North Carolina, kok tiba-tiba sekarang Biden yang unggul. Nah ini yang dia permasalahkan, mengatakan bahwa terjadi kecurangan di situ. Padahal yang terjadi adalah proses penghitungan suara yang memang harus dilakukan ya ketika semua suara itu masuk ya harus dihitung. Karena kali ini jumlahnya cukup banyak ya, berjuta-juta, apalagi belum yang dari luar negeri, kan cukup banyak juga yang mengirim dari luar negeri, ya tentu inilah yang membuat penghitungan itu kali ini jauh lebih lambat ketimbang 4 tahun yang lalu ketika orang datang ke polling untuk melakukan pemilihannya itu secara langsung gitu. Jadi ini yang kita juga kok bisa ya berhari-hari atau kok kenapa ini semua manual, ya memang penghitungannya akhirnya harus dilakukan dengan cara-cara manual dan ya begini hasilnya tidak bisa didapatkan dalam sehari, tapi mungkin minggu depan baru kita mendapatkan pengumuman resmi siapa yang menang. Oke, Mbak Desi, kita akan jeda dulu, kita lanjutkan. Kita ingin tahu bagaimana kemudian implikasi kemenangan dari Joe Biden ini terhadap Indonesia dan apa yang kemudian bisa kemudian diaplikasikan dari jalannya Pilpres Amerika Serikat ini ke Pilkada serentak yang akan berlangsung awal Desember. Kita akan lanjutkan setelah jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, saya masih bersama Desi Anwar, Direktur CNN Indonesia TV. Kami masih membahas bagaimana kemudian implikasi Pilpres Amerika Serikat terhadap Indonesia khususnya. Mbak Desi, kalau kemudian Presiden Jokowi sudah mengucapkan selamat kepada Joe Biden, Presiden terpilih. Kalau kemudian kita bicara pengaruh kemenangan Biden sendiri, seberapa signifikan sebetulnya Mbak ke Indonesia? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya dampak yang utama bukan saja bagi Indonesia itu, tapi bagi dunia internasional itu is a sigh of relief ya. Karena selama 4 tahun ini tuh kita seperti melihat sandiwara show Donald Trump gitu. The Apprentice penuh dengan drama, penuh dengan sensasi, dengan fake news, dengan macam-macam lah. Jadi seperti kita menyaksikan telenovela yang tidak ada henti-hentinya selama 4 tahun. Dan ini kan tentu bukan sesuatu bagi dunia internasional ini yang sangat menguntungkan karena ya mau tidak mau Amerika Serikat merupakan negara yang sangat besar, sangat adidaya ya, dan saat ini sendiri ya paling besar di dunia dan juga pengaruhnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu sangat berpengaruh ya apalagi dari segi keamanan. Akan tetapi kalau kita lihat ya mungkin secara mengembalikan kembali ya respect terhadap sosok Amerika Serikat ini, itu kan sempat istilahnya bukan saja hilang, tapi ya berantakan lah di bawah Donald Trump. Amerika Serikat itu dianggap tidak memiliki pengaruh lagi karena presidennya itu hanya memikirkan make America great again, tapi bukan make the world great again. Kemudian dari berbagai akta internasional, kerjasama multilateral, hal-hal yang harus dilakukan bersama ya demi menjaga keselamatan dunia dan juga kesehatan planet ya. Dan ini itu sangat tergantung dengan Amerika Serikat juga, dan 4 tahun terakhir ini ya Amerika Serikat hanya fokus kepada dirinya sendiri dan tentu ini bukan merupakan hal yang baik ya. Dan kemudian kita juga lihat dari segi concern misalnya terhadap penanganan pandemi, ya Amerika Serikat itu bukan lagi jadi contoh. Betul. Biasanya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terutama bagaimana menjalankan demokrasi. Kita tidak ada sekarang role modelnya, bahkan Indonesia itu bisa jadikan role model yang jauh lebih baik bagaimana menjalankan demokrasi yang baik, yang adil, yang damai, yang istilahnya tidak malu-maluin lah gitu. Tapi di sini Amerika justru di bawah sosok Donald Trump itu membahayakan
demokrasinya karena beliau ternyata lebih seperti demagog, lebih sebagai orang yang strongman, lebih sebagai orang yang diktator dan teman-temannya juga seperti Vladimir Putin dan Kim Jong Un misalnya dari Korea dan dia justru dengan teman-temannya di Eropa itu tidak terlalu dekat, bahkan mengatakan bahwa mau keluar dari NATO dan fakta-fakta dagangnya itu juga semua dia tidak terlalu indahkan, bahkan dengan negara-negara di bawah PBB dia selalu merendahkan, mengatakan bahwa selama ini hanya Amerika Serikat yang membayar iuran tertinggi, kenapa kita harus membantu Eropa untuk pada mereka selama ini istilahnya itu bergantung kepada Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini akan bisa kembalikan ke jalur minimal lebih normal lagi dan kita pastikan ya, dan Joe Biden juga sudah mengatakan pada saat janji kampanyenya yang akan dia lakukan adalah mengembalikan Amerika Serikat pada Paris Agreement. Ingat Paris Agreement itu pada tahun 2014 ya sempat kita tangani di seluruh dunia dan Obama juga berjanji ini merupakan perjanjian dari negara-negara untuk memerangi istilahnya gas rumah kaca dan menurunkan planet ya, suhu planet. Nah, yang penting adalah kalau sudah jalur normal itu berarti tidak akan terjadi semacam perpisahan lagi lah antara Amerika dan Eropa. Jadi multilateralisme itu akan kembali, ya. Trade dan lain sebagainya ini juga akan berlangsung dengan jauh lebih mulus. Tapi biasanya kalau negara-negara termasuk negara Indonesia ya antara Partai Demokrat dan Partai Republik kita sebenarnya lebih diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan Partai Republik. Tapi di bawah Donald Trump yang namanya Partai Republik ini bukan lagi ya kebijakan yang dilakukan oleh seorang Donald Trump itu bukan kebijakan Partai Republik tapi lebih kebijakan seorang Donald Trump begitu. Oke, jadi artinya ini akan mengembalikan fungsi Amerika yang mungkin selama ini terlihat sebagai pusat perpecahan begitu ya, menjadi role keseimbangan, jadi menjadi role model dan menjadi bagian dari dunia begitu, kurang lebih seperti itu ya Mbak Desi. Kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi konflik dengan Cina, perang dagang dengan Cina, apakah kemudian nantinya dengan kepemimpinan Joe Biden ini situasi akan berubah dan seberapa besar kemudian nanti akan menguntungkan misalnya bagi tanah air, Mbak Desi? Ya, kalau dengan China, kita lihat ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari. Pertama, selama 4 tahun ini, China itu dalam berbagai hal itu jauh lebih unggul. Ya, dalam melakukan diplomasinya, tapi juga dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Sementara Amerika Serikat itu tampil sebagai negara yang sangat berantakan, tidak punya kebijakan, minimal di bawah Donald Trump itu beliau itu tidak percaya dengan sains. Misalnya dia tidak terlalu mengindahkan Fauci yang selalu dia hina-hina, dengan World Health Organization juga dia tidak dengarkan. Sementara dari segi ekonominya itu juga semakin lama semakin berantakan. China justru tampil sebagai mereka pertama sudah mampu ya dan berhasil mengurangi jumlah korban atau jumlah angka COVID-nya. Dan kedua, dari segi pertumbuhan ya ini sudah justru kelihatan paling bagus saat ini di China. Dan inilah yang selama ini mungkin justru China lebih bisa diandalkan dengan dalam hal-hal seperti itu. Memang usaha-usaha yang selama ini adalah untuk mengecilkan China yang dilakukan oleh Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah the Wuhan virus dan semuanya itu gara-gara China dan mereka meningkatkan ya tarif yang diberlakukan terhadap China itu menurut saya mungkin lebih ke ya saya lihat ini China sih cukup ini ya, karena mereka tidak bisa not get on with each other. Ya ingat, China itu reserve-nya itu semua pakai dolar gitu. Jadi
selama ini memang hubungan China dan dengan Amerika Serikat itu sangat tergantung kepada perdagangan. Nah, kita lihat selama ini China itu justru mereka smart, mereka melakukan investasi di mana-mana, termasuk bukan saja di Asia Tenggara dan di Indonesia. Kita lihat cukup banyak ya mereka melakukan investasi infrastrukturnya di Indonesia, tapi bahkan sampai di Afrika. Sementara itu Amerika Serikat itu justru seolah-olah mereka retreat kepada dirinya sendiri. Jadi mungkin dari segi perekonomian ya, kalau memang jalurnya itu Amerika hanya terus-menerus melihat kepada dirinya sendiri, mereka akan ketinggalan sebagai kekuatan ekonomi. Dan mungkin ini salah satu yang jadi PR Biden itu adalah untuk memulihkan perekonomian. Ya memang di seluruh dunia ya itu perekonomian ini sedang parah ya karena COVID ini. Tapi yang jelas setelah pandemi yang harus diselesaikan, ekonomi ini merupakan hal penting. Nah, biasanya di Amerika Serikat ini ekonomi merupakan nomor satu yang membuat seorang presiden itu dipilih atau tidak. Oke. Ya. Nah, dan kita lihat bahwa saat ini di Amerika Serikat salah satu kenapa Donald Trump itu kalah, ya, sementara sebenarnya ekonominya di bawah dia itu sudah semakin membaik. Karena ketika pada akhir kepresidenan Obama sebenarnya sudah keluar dari resesi. Jumlah pengangguran juga semakin berkurang, jumlah lapangan kerja juga meningkat, tapi ada pandemi. Dan ini yang membuat keberhasilan Donald Trump dari segi ekonomi yang dia bangga-banggakan itu agak rusak ya. Karena jumlah yang meninggal ya di Amerika Serikat dari COVID itu lebih dari 200.000 orang. Dan ini paling besar di seluruh dunia. Sehingga dia kredibilitasnya berkurang dari situ. Tapi kalau dari Indonesia ya kita perlulah untuk peran dan dukungan Amerika Serikat untuk hal-hal yang sifatnya itu internasional seperti kestabilan dunia dan juga untuk misalnya climate change, climate issues dan hal-hal yang memang membutuhkan penanganan secara multilateral. Tapi kalau bilateral saya lihat itu banyak ya kita harus pintar-pintar mencari teman yang paling menguntungkan ya. Kalau di zaman Presiden Jokowi ini kan selalu kan friends with benefits ya. Biasanya dari segi ekonominya yang paling menguntungkan siapa ya saat ini ya mungkin teman-teman kita di region ini yang lebih menguntungkan misalnya dari ketimbang dengan Amerika Serikat. Jadi ini lebih untuk menjaga kestabilan dunia dan juga memastikan bahwa kita ini negara-negara ini semua memerangi ya yang menjadi musuh kita bersama gitu. Iya, dengan kestabilan dunia tentunya akan memberikan implikasi baik juga bagi kestabilan tanah air. Terakhir Mbak Desi, kalau kemudian kita lihat bagaimana jalannya proses pemilihan Presiden Amerika Serikat di saat pandemi ini, kita di awal Desember juga akan menghadapi pemilihan, tapi ini pemilihan kepala daerah, pilkada. Apa kemudian yang bisa diaplikasikan di sini? Apa yang kemudian juga kalau tadi Mbak Desi mengatakan bahkan Presiden Trump saja tidak menyadari bahwa penghitungan itu utamanya lebih banyak justru lewat mail begitu misalnya. Apa yang kemudian harus dipelajari, apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi penyelenggara pilkada dan juga bagi para kandidatnya sendiri? Ya, yang pertama yang jelas ketika pemilu Pilpres berlangsung di Amerika Serikat, mereka mengalami lonjakan kasus COVID tertinggi. Dalam satu hari itu bisa 100, pokoknya besar sekali, 120.000 gitu. Dan ini ya memang karena kerumunan, karena orang berbondong-bondong ke TPU ya, sehingga mungkin kebanyakan yang dianjurkan untuk memilih lewat pos. Nah, ini mungkin kita bisa lakukan di Indonesia, tapi harus agak ini ya, dari segi keamanan suaranya itu sendiri dan juga memastikan keabsahan dari pemilihannya. Ini kan berarti kan harus ada cek dan recheck, semua kan harus sudah online. Jadi
karena memang rawan kecurangan kalau kita tidak bisa lakukan dengan baik. Karena selama ini di Indonesia kan biasanya kita harus datang ya dengan menunjukkan KTP dan ke tempat pemilihan yang sudah ditentukan. Sementara di Amerika Serikat sendiri dari dulu mereka sudah mengimplementasikan yang namanya mail in, tapi biasanya bagi orang yang tidak bisa datang, mungkin lagi sakit atau tidak ada di dalam negeri atau tidak bisa datang ke TPU-nya. Nah ini mungkin yang harus dipertimbangkan. Mungkin dari juga prosesnya yang mau tidak mau kan pasti lebih lama ya. Dan penghitungan suaranya juga lebih lama dan harus ada istilahnya mungkin sistem kalau dengan mail in itu bagaimana bentuknya atau apakah bisa mungkin ada online ya, misalnya pemilihan secara online atau secara menggunakan sistem elektronik atau bagaimana. Ini memang sudah dilakukan ya di negara seperti Amerika Serikat, tapi saya tidak tahu ya apa yang nanti bisa menjadi masalah. Biasanya kalau ada yang berkaitan dengan teknologi itu paling sering suka glitch-nya itu yang nanti tentu dijadikan masalah lagi. Apakah ini betul-betul? Jadi nggak tahu. Kalau mungkin ya idealnya sebenarnya nggak tahu ya. Karena ini pandemi dan juga orang juga tidak sabar ya. Setelah Biden juga dinyatakan menang, orang pada berbondong-bondong keluar untuk bersorak-sorak dan berpesta-pesta, itu juga seolah-olah tidak ada COVID lagi. Tapi yang jelas dampaknya terhadap jumlah COVID itu sendiri meningkat. Jadi ya ini tergantung dengan resiko yang diambil ya oleh kita sebagai negara. Seberapa penting sih kita untuk memastikan keselamatan ya. Kalau memang akhirnya akan dilaksanakan ya segala macam protokol kesehatan itu harus betul-betul dilaksanakan. Dan ini harus betul-betul dipatuhi, menjaga jaraknya, pakai maskernya, dan memastikan bahwa tidak ada jumlah orang terlalu banyak di satu tempat. Ya, baru mungkin itu yang harus betul-betul dipastikan. Karena itu sudah ada contohnya di Amerika Serikat. Lonjakan itu sangat-sangat besar dan sangat mengkhawatirkan. Dan bahkan dari Gedung Putih saja mereka ya orang tertingginya di sana ya, kita sudah ketahui pernah sempat kena COVID, tapi sekarang nggak ada lagi yang kena. Jadi ini sesuatu yang cukup serius. Apakah kita mau mengambil risiko seperti itu? Ya kalau memang iya, ya harus semua patuh terhadap protokol kesehatan. Iya, jangan lupa pesan ibu ya, Mbak Desi ya, 3M dan juga jangan lupa pesan ibu ya. Tapi yang jelas semuanya juga jangan lupa. Tapi yang jelas dan ini mungkin harus kepala daerahnya juga harus terus-menerus mengingatkan dan harus memberikan contoh ya, jangan berkerumun, jangan melakukan kampanye yang merugikan kesehatan, tapi karena harus merasa nggak puas kalau nggak ada keramaian atau ada pesta atau kerumunan, padahal itulah yang harusnya kita hindari. Iya, tapi yang jelas jangan mengikuti caranya Donald Trump menerima hasil dari Pilpres Amerika Serikat ya. Belum menerima hasil, harus sportif begitu ya Mbak Desi ya pada saat dilaksanakannya pilkada serentak nanti. Baiklah Mbak Desi Anwar, Direktur CNN Indonesia TV, terima kasih atas ulasannya untuk jalannya pemilu Presiden Amerika Serikat. Menarik sekali, banyak hal yang kemudian bisa kita serap di sini dan juga mungkin bisa menjadi pelajaran tentunya dalam menjalankan pilkada serentak. Mbak Desi Anwar, selamat malam, terima kasih. Iya, selamat malam, terima kasih. Stay safe. Stay safe Mbak Desi. Jaga